Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sinta Kurniawati dari NIM A42020012 dari kelas A semester 6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sifat gerak sistem otot manusia. Jadi sebelum memasuki sifat gerak sistem otot manusia itu saya ingin menjelaskan tentang pengertiannya dahulu. Jadi pengertian dari sistem otot manusia yaitu jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendam. Nah, sel-sel tersebut itu sering disebut serabut-serabut otot. Nah, serabut-serabut otot itu disatukan oleh jaringan ikat. Nah, kemudian kita memasuki sifat sistem gerak otot. Nah, sifat gerak sistem otot manusia itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada ada otot antagonis. Nah, otot antagonis ini merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arah sehingga gerakannya itu saling menghambat. Nah, jika salah satu kontraksi maka otot yang lain itu akan berelaksasi. Nah, contoh otot antagonis itu otot lengan atas yang berfungsi untuk menggerakkan lengan bawah. Nah, untuk menggerakkan lengan bawah itu diperlukan dua otot rangka. Nah, yaitu ada otot bisep dan otot trisep. Nah, otot bisep ini berada pada lengan atas lengan atas bagian depan, sedangkan otot trisep itu berada pada lengan belakang lengan atas bagian belakang. Nah, jika otot bisep berkontraksi, maka trisep relaksasi sehingga lengan bawah ini terangkat. Tuh. Nah, terus abis itu jika otot trisep ini berkontraksi, maka otot bisep ini berelaksasi sehingga sehingga lengan bawah itu turun atau lurus kembali. Nah, jadi efek kerja otot antagonis ini dapat dibedakan menjadi ada flexor dan ekstentor. Nah, flexor itu membengkokkan dan ekstensor itu meluruskan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ekstensor itu kan lurus seperti ini. Nah, kalau misalnya flexor itu membengkok seperti ini. Nah, ini dinamakan flexor dan ini dinamakan ekstensor. Nah, sekali lagi, ini tuh ekstensor meluruskan, jadi lurus, dan ini flexor ini membengkokkan. Nah, itu terjadi pada otot bisep dan trisep. Nah, kalau yang kedua itu ada abduktor dan aduktor. Nah, abduktor itu menjauhkan badan dan aduktor itu mendekati badan. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya jadi kalau misalnya aduktor itu kan mendekati badan seperti ini. Nah, kalau misalnya abduktor itu menjauhkan badan seperti ini. Jadi lengannya ini sejajar dengan bahu yang sempurna gitu. Ini namanya abduktor dan ini namanya aduktor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu ada depresor dan elevator. Nah, depresor itu ke bawah dan elevator itu ke atas. Contohnya seperti ini. Jadi kalau depresor itu kita geraknya itu ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya elevator itu ke atas seperti ini. Kayak gitu. Sekali lagi, kalau depresor itu ke bawah dan elevator itu ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada supinator dan pronator. Nah, kalau supinator itu mengadah dan pronator itu melengkup.
Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya supinator kan menghadanya itu seperti ini, seperti kita meminta gitu. Kayak gini, menghada. Nah, kalau pronator itu melengkup seperti ini. Nah, ini supinator, ini pronator gitu. Nah, terus kemudian ada otot sinergis. Nah, otot sinergis ini mempunyai pengertian loh. Nah, pengertian dari otot sinergis ini merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi yang saling membantu sehingga memberikan gerakan searah. Contohnya itu kayak misalnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang bekerja itu secara sinergis pada saat kita menggerakkan telapak tangan melengkup dan mengadah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu ada contoh lain itu kayak otot bisepsnya, lengan atas mengangkat lengan atas ini kan itu mengangkat ini. Terus yang menyebabkan gerakannya membengkong lengan ke bawah gitu. Nah, contohnya itu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.